sering dipersoalkan kan gini Gus, mengenai ini sering diangkat juga itu, ya ini ataupun yang lain gitu ya. Apa namanya, mengenai Ibnu Hajar, kemudian diklaim bahwa Ibnu Hajar itu mengisbat nasab Alawi, bener nggak sih? Gitu. Satu pertanyaannya, satu, Ibnu Hajar ahli nasab bukan? Sehingga dia berhak untuk mengisbat atau menafikan sebuah nasab. Oke, lebih diturunkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman Naswaja semuanya, para nadin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua, baik yang sependapat dengan saya ataupun tidak. Tanpa terkecuali saya mendoakan semoga teman-teman semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan taufik, hidayah, maunah, serta dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari Gus Abdul Aziz Jazuli, kalau tidak keliru namanya, waktu itu yang debat dengan Gus Wafi di Banten. Dalam salah satu video, kalau tidak keliru ini live beliau itu menyaksikan keberadaan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu kan muridnya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau itu adalah murid cucu daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tahu bersama bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya mengisbat, menyatakan nasab Ba'alwi itu, bahwa Ubaidillah ini adalah benar daripada putranya Imam Ahmad Al-Muhajir, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sering diutarakan, sering disebutkan oleh teman-teman, baik Uzaini ataupun saya pernah menjelaskan dalam kitabnya beliau itu, bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat nasabnya Ba'alwi, artinya Ubaidillah ini benar putra Imam Ahmad Al-Muhajir. Di dalam kitabnya jelas tulisannya di sana. Kemudian Gus Jazuli ini mengomentari, apakah benar Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang mengisbat nasab Ba'alwi itu? Apakah dia sudah punya hak mengisbat nasab Ba'alwi? Apakah orang ini, yakni Imam Ibnu Hajar ini, sebagai ulama nasab atau bukan? Sehingga dia berhak untuk mengisbat dan menafikan sebuah nasab. Apakah beliau itu ulama nasab atau nasabah? Kalau saya pikir-pikir kayaknya ini hampir sama lah dengan tetangga sebelah kita yang selalu kita counter sebelumnya itu, dari kalangan dari kelompok Wahabi. Ketika ustadz-ustadz Wahabi tidak tahu bahwa katanya Imam Syafi'i itu melarang membaca Quran di kuburan, padahal belum tahu terhadap kitabnya, belum membaca kitabnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Mirip-mirip seperti ini. Belum sempat membaca bahwa Ibnu Hajar itu nasabah atau bukan, sudah meragukan, walaupun tidak langsung menolak, meragukan apakah ini benar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini nasabah atau bukan, sehingga punya hak, punya otoritas untuk menafikan atau mengisbat nasabnya Ba'alwi. Baik, untuk Gus Jazuli ya, mari kita buka bersama dan saya siap live untuk Anda. Kami siap live untuk Gus Jazuli itu. Apakah benar beliau itu nasabah atau bukan? Kita buka kitab At-Tabaqah ya, Tabaqatun Nasabin. Di dalam Tabaqah Al-Ashirah, yaitu Tabaqah atau tingkatan nasabah yang ke-10. Baik, mari kita baca. Ini kitabnya Gus Jazuli ya. Untuk Gus Jazuli bisa dilihat, ini kitabnya Tabaqatun Nasabin karangan Bakar Abu Zaid. Tapi kalau jenengan masih menolak, ya itu hak jenengan, Pak ya. Itu hak jenengan. Karena kitabnya sudah jelas. Tapi kalau menurut jenengan itu salah, ya itu hak jenengan.
Misalnya kalau kitab ini tidak cocok untuk jenengan kemudian ditolak, ini tidak valid misalnya. Oke, itu hak jenengan ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Di dalam kitab Tabaqah An-Nasabin karangan Bakar Abu Zaid ini kita bisa dilihat Pak di Tabaqah Al-Ashirah, yaitu tingkatan para nasabah yang ke-10 yang hidup di antara tahun 901 sampai tahun 1000 Hijriah. Ini At-Tabaqah Al-Ashirah, abad ke-10. Tepatnya bisa Gus Jazuli lihat di halaman 161 pada pembahasan pada nomor 390. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini termasuk ahli nasab yang ke-390. Halamannya lihat ini ya, halamannya 161. Di sini dijelaskan 390 Al-Haytami. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Jadi kalau jenengan itu meragukan apakah Ibnu Hajar Al-Haytami ini nasabah atau bukan, sehingga dia punya hak untuk mengisbat atau menafikan nasab Ba'alwi, maka jawabannya di sini Pak. Di dalam kitab ini jelas tertulis bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang termasuk nasabah yang ke-390, termasuk dalam tingkatan nasabah atau ahli nasab yang hidup pada abad ke-10. At-Tabaqatul Ashirah antara tahun 901 sampai tahun 1000 Hijriah. Gitu loh Pak Gus Jazuli. Kalau memang jenengan belum melihat ini, oke, silahkan dilihat. Kalau benar-benar jenengan itu belum tahu, jangan langsung mengatakan atau meragukan jika benar-benar tidak tahu. Taslim saja terhadap ulama-ulama yang lebih alim Pak Gus Jazuli ya. Tapi kalau jenengan sudah tahu tapi memang bermaksud berniat untuk menolaknya, yaitu hak jenengan. Ulama sekelas yang mengarang atau pengarang kitab Tabaqah An-Nasabin, Bakar Abu Zaid ini yang sudah menetapkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai ulama nasab, tapi ketika jenengan itu tidak sama dengan jenengan misalnya akan ditolak. Oke, itu hak jenengan Pak. Sekarang jenengan harus membuktikan kebalikannya, bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu bukan ulama nasab. Silahkan cari kitabnya. Kalau belum menemukan kitabnya, jangan langsung mengatakan ini bukan ulama nasab atau meragukan apakah ini ulama nasab atau bukan ya Pak Gus.